Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang validasi Pearson correlation kelas RPLB bimbingan Bapak Rizky Parlika, Eskom Mkom. Pertama, kelompok kami terdiri dari saya Ilham Firmansyah, NPM 18081153, Fahmi Nugroho Alibasyah, NPM 18081165, dan juga Endi Gigi Pratama, NPM 18081166. Di bawah ini merupakan alamat dan tampilan utama dari website kami. Website kami dapat dikunjungi di ciptakaryasoftware.rf.gd. Setelah itu kami membuat kuesioner yang bagian pertamanya dapat diisi oleh nama, NPM, jurusan, serta email aktif. Diutamakan menggunakan email resmi dari UPN. Dan bagian kedua yaitu pertanyaan pada kuesionernya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah: yang pertama, tampilan antarmuka apakah web menarik atau tidak. Poin 1 untuk setuju dan 5 sangat setuju atau sangat sesuai. Berikutnya ada responsibilitas dan performa web apakah ringan atau tidak. Yang ketiga ada bahasa yang ditampilkan web mudah untuk dipahami atau tidak. Yang keempat, web dapat diakses dengan cukup baik atau tidak. Yang berikutnya adalah web mudah digunakan atau tidak. Yang keenam, apakah mudah menghubungi admin web tersebut. Yang ketujuh, apakah sosial media web tersebut aktif dan terupdate. Dan yang kedelapan, apakah terjadi lag saat mengakses web. Yang kesembilan, tata letak web tersebut sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir adalah informasi yang diberikan web sudah jelas atau belum. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini merupakan tanggapan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari beberapa jurusan berbeda mengenai web yang telah kami buat. Selanjutnya ini merupakan hasil rekapan dari 30 responden mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Setelah data terkumpul, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Ini merupakan hasil hitung SPSS. Ini merupakan Airtable 30 data. Di sini kita akan menggunakan signifikan 5% untuk uji dua arah. Berikut merupakan perbandingan antara R hitung dengan R tabel. Pada soal nomor 1, dari hasil perhitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,818. Jika dibandingkan dengan nilai R tabel, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,081 lebih besar dari 0,36105. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami dinyatakan valid. Selanjutnya, pada soal nomor 2, dari hasil perhitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,689. Jika dibandingkan dengan nilai R tabel, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,689 lebih besar dari 0,36105. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami juga dinyatakan valid. Selanjutnya pada nomor 3, dari hasil perhitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,669. Jika dibandingkan dengan nilai R table, maka nilai R hitung lebih besar daripada nilai R table, yaitu 0,669 lebih besar dari 0,36105. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami dinyatakan valid. Selanjutnya pada soal nomor 4, dari perhitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,655. Jika dibandingkan dengan nilai R table, maka R hitung lebih besar dari nilai R table, yaitu 0,655 lebih besar dari 0,36105. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami dinyatakan valid. Selanjutnya, pada soal nomor 5, dari hasil perhitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,684. Jika dibandingkan dengan nilai R table, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R table, yaitu 0,684 lebih besar dari 0,36105.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami dinyatakan valid. Selanjutnya, pada soal nomor 6, dari penghitungan SPSS diketahui nilai R hitung 0,590 dan jika dibandingkan dengan nilai R table maka hasilnya lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami juga dinyatakan valid. Pada soal nomor 7, dari hasil perhitungan SPSS diketahui R hitung sama dengan 0,448 dan jika dibandingkan dengan nilai R table hasilnya lebih besar. Jadi juga dapat disimpulkan bahwa website kami dinyatakan valid. Selanjutnya pada nomor 8, dari hasil perhitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,266. Jika dibandingkan dengan nilai R table, maka nilai R hitung lebih kecil, yaitu 0,266 lebih kecil dari 0,36105. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami dinyatakan tidak valid. Selanjutnya pada soal nomor 9, dari penghitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,768 dan jika dibandingkan dengan nilai R table maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R table. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami dinyatakan valid. Yang terakhir pada soal nomor 10, dari perhitungan SPSS diketahui nilai R hitung sama dengan 0,680. Jika dibandingkan dengan nilai R table, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R table. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat responden mengenai website kami bisa dinyatakan valid. Kesimpulannya, pada hasil validasi website ciptakaryasoftware.rf.gd dengan metode Pearson Correlation, hasil yang didapatkan dari responden mengenai website kami bisa didapatkan 9 dari 10 pertanyaan yang dinyatakan valid. Sekian yang bisa kelompok 3 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.